Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Kakak. Pada kesempatan hari ini Kakak mau bahas tentang soal level mudah, materi GLB dan GLBB, khusus untuk soal cerita. Ya, soal pertama Kakak ambil dari soal UN tahun 2008. Ya, sebuah benda mula-mula di titik 0, kemudian bergerak selama 2 detik ya, ke titik B yang 4,2 koordinatnya. Selanjutnya bergerak lagi selama 3 detik ke titik C 8,6 ya, kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-ratanya berapa? Oke, yang pertama kita harus gambar dulu ya, gambar dulu koordinatnya. Itu misal titiknya ada di mana aja. Bisa. Ya, titiknya ada di mana aja. Misal ini titik A-nya di sini ya. Titik A di sini. 0,0. Terus titik B-nya di sini katakanlah ya, sini. Ini 4. Ini 2. Dan titik C ada di sini misal. Ini 8. Di sini 6 gitu ya. Oke, berarti di sini titik B, di sini titik C. Ya. Jadi dari A sini sampai titik C. Oke. Waktunya berapa tadi? Ini 2 detik, ini 3 detik. Jadi T totalnya 5 detik. Oke, sekarang yang ditanya kecepatan rata-rata. Katakan kecepatan rata-rata kakak simbolin gini aja. Delta V ini ada tanda panah, berarti dia kecepatan rata-rata vektor gitu ya. Itu adalah perpindahan delta S per delta T. Waktunya gitu. Oke, di sini perpindahannya berapa dari A ke C? Ya, kita hitung saja ya. Ini kan bentuk segitiga ya. Ini panjangnya berapa nih? Ini panjangnya 8 ya. Nah, ini tingginya berapa yang ini? 6 ya. Berarti Pythagoras bisa ya, 8 6 berarti sini 10. Oh, perpindahan dari A ke C 10 ternyata. Ini 10 dibagi waktunya. Dari A ke C 5 ya. Ini 2 detik, A ke B 2 detik, B ke C 3 detik, totalnya 5. Set, jadi 2 meter per sekon. Oh, jadi kecepatan rata-ratanya 2 meter per sekon. Set, gitu. Ada temannya lagi, kecepatan rata-rata itu ada namanya kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu jarak dibagi waktu total. Ya, ini jarak. Ini jarak. Ini waktu. Waktu total. Ini kelajuan rata-rata gitu. Jadi beda ya, kalau dia kecepatan rata-rata, ini perpindahan gitu. Oke, beda. Oke, tahu kan? Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua ya. Ini kakak ambil dari soal UN juga tahun 2008 ya. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang mengalami percepatan terbesar dalam selang waktu tertentu adalah ya, kita lihat nih tabelnya ya. Waktu 2 detik, benda A, benda B, benda C, 4 dan 6 dan seterusnya. Oke. Nah, kita harus buktiin dulu ya, percepatan itu apa sih rumusnya, Kak? Percepatan itu rumusnya A sama dengan ya, ada vektor ya. Delta V per delta T gitu. Ya, berarti kalau kayak gini jawabannya harus dibuktiin satu-satu ya. Sebenarnya kalau kamu pengen dapetin percepatan gede, berarti delta V-nya cari yang besar, delta T-nya cari yang kecil gitu. Tapi kan biar biar puas kita buktiin ya jawabannya yang A misal. A-nya berapa nih? Sama dengan benda A ya, untuk selang waktu 2 sampai 4. Jadi selang waktu 2 sampai 4 sini
selisih kecepatannya berapa? 14 ke 3, 11 ya. 11. Waktunya selisih 4 ke 2, 2 ya. Jadi 5,5 meter per sekon kuadrat ya. Untuk jawaban yang B, percepatannya sama dengan yang B, benda B durasi waktunya 2 sampai 4. 2 sampai 4 juga. Yang B tapi ya, selisihnya berapa kecepatannya? 9 ke 5. 4 ya selisihnya. Waktunya 2 ya, 4 kurang 2. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang C ya, A-nya berapa? Kita cari. B, benda B ya, selisih waktunya 4 ke 6 ya, 4 ke 6. Yang B ini, yang B ya, berarti selisihnya berapa ini? 13 kurang 9, 4 ya. 4. Waktunya berapa? 4 dikurang ini ya, 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 ya 2 lah. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang yang D, jawaban yang D kita cek lagi ya. Benda C dari 2 ke 4. 2 ke 4 ya, 2 ke 4 yang C itu ini berarti selisihnya berapa? 10 kurang 6 ya 4 lah. Dibagi waktunya berapa? 4 dikurang 2 ya 2. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang yang E. Yang E, A-nya berapa, Kak? A-nya yang C ya, benda C 4 ke 6. 4 ke 6, oh berarti sini. Nah, ya, C nih berarti 15 kurang 10, 5. Ya, dibagi waktunya berapa? 6 kurang 4, 2. Jadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi yang paling tinggi, yang paling besar itu ada di A ya. Oke, paham? Jadi itu ini percepatan ya. Ini rumusnya gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga, kakak ambil dari soal UN juga tahun 2008. Wah, 2008 nih soal GLB, GLBB banyak juga yang keluar ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Pengamatan tetesan oli motor yang melaju pada jarak jalan lurus dilukiskan pada gambar seperti ini ya. Jadi yang pertama nih rapat, renggang. Berarti kalau dia rapat dia itu pelan. Kalau renggang itu berarti cepat. Berarti dari pelan ke cepat, oh berarti dia dipercepat gitu ya. Percepatannya bernilai positif. Iya enggak? Jadi A-nya bernilai positif gitu. Ini cepat, lambat. Oh berarti dia diperlambat. Nilai percepatannya negatif gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini kayaknya sih hampir konstan ya, dia tidak dipercepat atau diperlambat, berarti A-nya sama dengan 0 ya gitu. Yang keempat ini dia agak rapat, ini rapat ya, ini renggang, rapat, oh berarti dia dipercepat, dia dipercepat terus diperlambat ya. Jadi dia berubah dipercepat, habis itu diperlambat. Ya, hanya ada yang positif, yang di sini, yang waktu pas di sini dia lambat ke cepat, hanya positif. Di sini A-nya nih negatif, dari cepat diperlambat gitu. Jadi kira-kira yang menunjukkan mobil sedang bergerak dengan percepatan tetap. Percepatan tetap itu percepatannya nggak berubah-berubah. Kalau ini berubah-berubah dia gitu. Percepatan tetap ya kalau kakak sih yang 1,2. Jadi jawabannya ya. Dia tetap ya, tetap percepatannya tetap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.